Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar dan siapa saja yang mendengar statement kami ini, saya Profesor Dr. Haji Duski Samad, Magister Agama, Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sumatera Barat, dan juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini menyampaikan dua hal. Pertama, terkait dengan surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di musola, di masjid dan musola. Kami dari Dewan Masjid sejak dari pusat, wilayah sampai kepada daerah dan kecamatan telah menyatakan bahwa edaran ini bermanfaat bagi masyarakat. Pimpinan pusat menyebutnya patut diapresiasi apa yang dilakukan oleh Menteri Agama ini. Karena ini sejak lama sudah disuarakan oleh Dewan Masjid dalam kerangka menjaga bukan sekedar harmonisnya masyarakat, tapi lebih dari itu untuk kekhusyuan, untuk kesyahduan ibadah. Kemudian juga perlu ditegaskan Dewan Masjid di dalam menyikapi edaran ini berharap masyarakat, dalam hal ini pengurus masjid, kemudian masyarakat di lingkungan masjid secara cermat dapat memperhatikan dengan seksama isi maksud edaran ini. Bahwa tidak ada satu kata pun yang menyebutkan bahwa dilarang azan, dilarang menggunakan suara toa atau speaker dengan azan, tidak. Yang berkembang sekarang di media sosial sepertinya itu, padahal tidak. Maksud edaran ini bagaimana pengurus masjid, marbot di masjid dan masyarakat lingkungan masjid dapat mengatur penggunaannya. Misalnya jelas-jelas dalam edaran ini pada panduan umumnya sudah dikatakan bahwa suara azan itu mesti untuk direkam, disuarakan secara keras. Dia sangat mendukung azan ini. Tinggal lagi bagaimana dia dilakukan pada waktunya. Tapi terkait dengan mengaji Al-Quran, salawatan ataupun ceramah, Dewan Masjid juga setuju itu. Alangkah indahnya itu kalau hanya pada mic dalam saja, karena itu akan lebih fokus didengar. Kalau orang di luar bagaimana juga akan mendengar dengan baik karena dia terlibat dengan urusan lain. Tapi sayangnya soal ini sudah berkembang sedemikian luas dan masyarakat sepertinya seolahnya edaran ini mengatakan dilarang azan, padahal sama sekali tidak. Azan tetap diizinkan menggunakan speaker luar, sedangkan untuk kegiatan sholat, kegiatan ibadah, baca Al-Quran dan lainnya dihimbau untuk dilakukan dengan menggunakan mic dalam. Khusus untuk masyarakat yang mayoritas muslim atau sudah menjadi bahagian yang melekat dengan dirinya, Dewan Masjid Pusat mengizinkan pada masing-masing wilayah agar pengaturan ini dapat disesuaikan atau kondisional, tidak mesti berlaku sepenuhnya. Misalnya pada masyarakat nagari, pada masyarakat pedesaan di Sumatera Barat ini atau di daerah lain yang sangat mayoritas muslim semuanya, suara azan, suara mengaji itu menjadi sebuah kebutuhan. Jadi maksudnya secara umum edaran ini kita dukung pada daerah-daerah yang memang memerlukan suara azan itu, suara mengaji itu, suara ceramah itu menggunakan mic luar. Saya pikir kondisional masyarakat bisa memahaminya, apalagi ini sebatas edaran yang intinya mengatur jangan sampai ada yang menimbulkan masalah. Itu yang paling penting. Kemudian yang juga penting, motivasi. Kita di Dewan Masjid Indonesia dari pusat, wilayah dan daerah bersepakat motivasi pengaturan ini tidak sebatas harmoni, tidak sebatas menjaga hal-hal lain-lain, tapi lebih kepada menjaga kekhusyuan, menjaga ketentraman, bahkan kesahduan ibadah orang.
Kan pantas sekali itu. Bagaimana bunyinya ketika Al-Quran yang diputar hanya rekaman dan rekaman suaranya tidak bagus, itu kan mengganggu kekhusyuan ibadah, bahkan menodai atau merusak paling tidak keindahan Al-Quran. Jadi dalam kerangka itu sekali lagi Dewan Masjid Indonesia mulai dari pusat, wilayah, dan daerah mengapresiasi edaran ini dan berharap pihak Kementerian Agama di dalam menerapkannya menyesuaikan dengan situasi lokal. Pada masyarakat yang heterogen di perkotaan, pada masyarakat yang memang perlu penyesuaian diharapkan disesuaikan. Tapi pada masyarakat pedesaan, mereka lah yang menentukan apa kebutuhan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan pernyataan Menteri Agama yang oleh media sosial dibicarakan begitu luas, kami dari Dewan Masjid, sejak dari pusat, wilayah, dan daerah sampai ke tingkat kecamatan, meminta hal ini untuk dilakukan tabayun. Karena informasi yang seperti ini, informasi yang belum tegas dan jelas. Nah, maka klarifikasi dari pihak Kementerian Agama, penjelasan secara jelas oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam ini menjadi kepentingan bagi kita. Artinya Dewan Masjid tidak memiliki satu presiden untuk menafsirkan, untuk memberi ulasan yang tidak pas tentang ini. Karena ini menyangkut hal yang sangat sensitif dan apalagi mengenai pernyataan itu bisa diukur oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Jadi kami mengatakan sikap Dewan Masjid dalam ini dalam batas tabayun, sikap Dewan Masjid dalam ini dalam batas meminta masyarakat untuk menahan diri dan meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi mengikuti media sosial. Biarkanlah itu diselesaikan. Kalau memang harus jalur hukum, silakan jalur hukum. Kalau itu memang memerlukan situasi sosial yang adem, yang bisa dicari dengan cara-cara penyelesaian sosial, juga dipersilahkan. Jadi dalam konteks komentar Menteri Agama tentang berkaitan dengan edaran yang terkait dengan gonggongan anjing, kami Dewan Masjid secara prinsip akan menunggu tabayun yang lebih jelas dari Kementerian Agama dan tidak dalam kompetensi menolak, tidak pula dalam menerima, tidak pula dalam memberikan tafsir-tafsir yang boleh jadi tafsir itu tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pembicara itu sendiri. Itu dua hal penting hasil koordinasi kami dengan Dewan Masjid di tingkat nasional, dan mudah-mudahan juga Dewan Masjid di tingkat daerah, di tingkat kecamatan sampai ke tingkat negari dapat memahaminya, bahwa sikap Dewan Masjid jelas dari sisi kepentingan surat edaran itu bermanfaat secara umum bagi kesyahduan ibadah, berkenaan dengan komentar Menteri Agama yang sudah sangat meluas hari ini. Dewan Masjid pada posisi tabayun, dan kita berharap semakin jelas maksudnya dan tidak akan menimbulkan kegaduhan dan perpecahan bangsa ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.